Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas Johari, biasa dipanggil dengan Pak Ilyas atau Pak El, tapi ada juga yang memanggil saya Pak Ijo. Saya lahir dan dibesarkan orang tua saya di sebuah desa di Kabupaten Purbalingga. Nama desa saya Kertanegara. Saya masuk di sekolah Nasima sejak bulan Juli tahun 1996. Sebenarnya seusai lulus dari program Diploma 2 PGSD IKIP Semarang waktu itu, yang sekarang menjadi UNES, saya kepingin pulang kampung seperti harapan orang tua saya. Tetapi ada seorang dosen yang sangat dekat dengan mahasiswa waktu itu. Dia adalah pendamping kegiatan kemahasiswaan. Waktu kuliah saya memang aktif di kegiatan kemahasiswaan. Saya menjadi ketua senat fakultas. Ibu dosen itu mendekati saya ketika akan meninggalkan D2 PGSD karena sudah selesai belajar di sana. Dek, di Semarang Barat itu ada sekolah baru, program-programnya bagus, visioner. Waktu itu belum banyak membicarakan tentang visi misi, hanya bilang sekolahnya bagus. Sebagai anak muda yang memang saat itu idealis gitu ya, saya kemudian ikut melamar di sekolah Nasima. Setelah melalui seleksi yang cukup mendebarkan kata orang, karena memang cukup ketat. Untuk psikotes saja saya harus menjalani dari pagi sampai petang. Itu hanya satu jenis tes psikologi. Belum lagi wawancara praktik. Dan alhamdulillah atas pertolongan Allah saya dinyatakan diterima bergabung di sekolah Nasima. Awal-awalnya saya agak ragu juga. Ini sekolahan baru, muridnya sangat terbatas di tengah-tengah kampung lagi. Tapi setelah banyak diskusi, banyak pengarahan dan sebagainya, semakin mantap saya untuk mengabdikan diri di sekolah Nasima. Saya pernah dalam hati merasa bimbang, apakah betul ini adalah tempat saya mengabdi sampai akhir hayat saya, kalau boleh. Karena saat itu kan saya anak muda yang potensial. Potensial loh, aktivis mahasiswa gitu loh. Saya juga dapat beasiswa waktu kuliah. Bahkan sebelum kuliah di Semarang, sebenarnya saya sudah sempat kerja. Dan ketika melihat salary di Nasima, itu mungkin seperempatnya dari tempat saya kerja dulu. Padahal itu sudah beda 5 tahun. Tawaran-tawaran dari luar banyak, tidak hanya 1-2 kali. Bahkan Diploma 2 PGSD IKIP Negeri Semarang merupakan proyek atau program pemerintah yang pasti lulusannya akan diangkat sebagai PNS. Dan memang betul, ini mungkin pengangkatan PNS ini merupakan diskusi saya yang paling berat dengan orang tua saya. Saya lahir dari keluarga guru, bapak ibu saya guru. Saya juga disekolahkan oleh orang tua saya di SPG, Sekolah Pendidikan Guru, sebelum kemudian ada D2 PGSD dan sekarang menjadi S1 PGSD. Artinya orang tua saya mungkin memang mempersiapkan saya untuk menjadi guru. Dan sebagaimana kita tahu semuanya, orang kampung itu kalau anaknya jadi pegawai negeri pasti senang banget gitu. Dan saya baru 2 tahun bekerja di Nasima dipanggil menjadi pegawai negeri. Di kampung saya sudah ada surat sampai 2 atau 3 kali, ada penempatannya juga ada di kampung saya. Tetapi ini yang mungkin kadang-kadang teman-teman yang pragmatis itu agak kurang percaya. Masa sih alasan saya kenapa tetap di Nasima? Yang pertama, pada saat wawancara masuk, kebetulan saya diwawancarai oleh seorang sesepuh yang
benar-benar tidak sekedar bertanya, tetapi memberi banyak pelajaran kehidupan buat saya. Beliau sekarang sudah almarhum, Allahu yarham. Beliau menyampaikan begini, Mas, kalau memang niat sampean sudah bulat untuk bergabung di Nasima, jangan ragu-ragu. Tapi kalau ada keraguan sedikit saja, mendingan tidak usah sekalian. Kemudian dengan melalui banyak dialog, jadi kadang-kadang kami berdialog di luar pertanyaan wawancara, dan itu membuat hati saya semakin mantap. Dan pada akhirnya saya bilang, insya Allah saya mantap di sekolah Nasima. Belum selesai sampai di situ, beliau membimbing saya, kalau memang betul mantap di Nasima, bismillah, niatkan ini untuk ibadah. Jadi tidak ada keraguan. Kemudian yang kedua, setelah masuk ke Nasima tentunya ini, kenapa saya begitu 2 tahun kemudian ada bahkan tawaran PNS, tawaran dari dosen, ada saudara yang juga mendirikan perguruan tinggi butuh tenaga. Nasima ini punya visi misi yang besar, cita-cita yang besar, apalagi ini baru bertumbuh, sepertinya tidak bisa untuk disambi. Oleh karena itulah saya memutuskan tetap di Nasima. Bahkan seandainya ada tawaran dekat yang mungkin ketika istirahat bisa disambangi, tapi saya tetap tidak. Saya kepingin tetap di Nasima. Satu lagi yang menjadi penguat saya untuk tetap di Nasima, ketua pendiri yayasan saat itu memang harus terjun langsung menjadi ketua pengurus, karena pendiri yayasan harus meletakkan fondasi yang benar dan kuat untuk sekolah Nasima. Beliau sering menyampaikan kepada kami bahwa sekolah Nasima tidak pernah berniat untuk membuat hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja atau penerima. Siapapun yang bergabung dengan sekolah Nasima, jadilah pemilik Nasima. Itu yang membuat saya semakin tertantang. Mau maju, mau mundur, mau bubar, mau besar, bergantung kita semuanya. Dan ketika semua pemilik Nasima, masing-masing pribadi merasa seperti itu, insya Allah menjadi kekuatan yang besar untuk membesarkan Nasima. Sejak saat itulah saya dalam hati bilang, insya Allah saya akan tetap di Nasima, tidak akan keluar dari Nasima, kecuali Nasima yang sudah tidak membutuhkan saya lagi. Saat ini saya ditugaskan sebagai wakil ketua pengurus Yayasan Pendidikan Islam Nasima. Tetapi jauh sebelum itu, tahun 1996, ketika saya pertama kali masuk di sekolah Nasima, saya menjadi guru kelas 2 SD, karena memang pada waktu itu sekolah Nasima baru sampai kelas 2 SD. Kemudian tahun 97 saya juga masih ngajar di kelas 3 SD, tetapi juga ditugasi untuk melanjutkan studi. Waktu itu saya dibebaskan untuk memilih mau ngambil jurusan apa. Kemudian saya mengikuti program transfer S1. Waktu saya masuk juga masih IKIP Semarang, tahun 97 itu namanya, IKIP Negeri Semarang. Saya mengambil jurusan pendidikan sejarah. Jadi sambil ngajar, ya saya sambil kuliah, dan juga sudah mulai dimintain tolong untuk membantu di kesekretariatan pengurus yayasan. Kemudian tahun 98 saya pindah tugas dari SD ke SMP. Waktu itu memang ada sebuah yayasan, namanya Yayasan Budi Siswa, yang mengamanahkan pengelolaan pendidikannya kepada Yayasan Nasima, sehingga tahun 97-98 Nasima tidak hanya sampai pada kelas 3 SD, tetapi sudah memiliki full kelas 1 sampai kelas 6 SD, di samping TK tentunya, tapi juga sudah mulai mengelola SMP. Waktu itu namanya masih SMP Budi Siswa. Di tahun 98 itulah diamanai untuk menjadi sekretaris pengurus yayasan, menggantikan sekretaris sebelumnya.
selain tertuang dalam keputusan rapat badan pendiri, juga tertuang dalam akta notaris yayasan. Kemudian sambil terus berkembang, sekolah ini butuh supporting, ya, butuh supporting. Tidak sekedar kepala sekolah dan guru-guru. Akhirnya dibentuklah manajerial. Saat itu yang awal sekali, pertama hanya ada manajer operasional. Manajer operasional ini mengurusi hal-hal di luar KPM. Berkembang terus, kemudian diangkatlah 2 manajer operasional kependidikan dan manajer operasional non kependidikan. Manajer operasional kependidikan ini yang mendampingi para kepala sekolah. Karena kita sudah punya TK, SD, dan SMP. Para kepala sekolah ini harus didampingi oleh seorang manajer kependidikan agar langkahnya teratur, berkelanjutan. Jangan sampai program-program di TK putus di tengah jalan, program-program SD putus di tengah jalan, tidak sambung ke SMP. Karena di sekolah Nasima kan ada jargon sekolah yang terintegrasi dan berkelanjutan. 2007 saya mendapatkan tugas belajar lagi. Nasima ini semakin besar, semakin berkembang, butuh supporting yang lebih besar lagi juga. Waktu itu ketua pengurus yayasan atau sekaligus ketua pendiri yayasan menyampaikan, kalau saya kuliah linier di keguruan, maka nanti tidak bisa melihat sesuatu itu dengan lebih komprehensif. Karena ini yayasan butuh pengelolaan dari berbagai macam disiplin ilmu. Oleh karena itu, saya ditugas belajarkan tidak lagi di IKIP atau di UNES, tetapi di Undip, mengambil jurusan atau program Magister Management, dan saya mengambil jurusan manajemen SDM. Karena saya harus kuliah, juga aktif di kepengurusan yayasan, saya juga harus mengajar. Seringkali ketika mengajar terpaksa harus geser jam dan sebagainya, itu mempengaruhi teman-teman yang lain. Akhirnya intensitas mengajar saya di SMP mulai berkurang, dan sedikit demi sedikit ketika kemudian saya diangkat sebagai manajer SDM sebelum selesai kuliah Magister Manajemen, itu betul-betul saya tidak bisa melayani anak-anak secara rutin. Oleh karena itu kemudian guru sejarah digantikan di SMP Nasima itu. Saya konsentrasi sebagai sekretaris pengurus, juga manajer SDM. Kemudian terus berproses berkembang sekolah Nasima ini. Ada penataan organisasi, ada penambahan job. Saya selain kuliah S2, kemudian jadi sekretaris pengurus yayasan, saya kemudian juga terlibat atau ditugaskan di dalam posisi manajer SDM, manajer sumber daya manusia. Kemudian sekitar tahun 2015 itu ada pergantian periode kepengurusan yayasan. Saya diamanai untuk menjadi wakil ketua yayasan, atau pada saat itu disebut ketua yayasan karena ada ketua umum. Saya juga masih mengurusin di manajer sumber daya manusia. Tahun 2019 pengurus yayasan memutuskan untuk mengganti kepala SMA, dan saya kembali mendapatkan tugas tambahan menjadi kepala SMA. Alhamdulillah tahun 2020 kami mulai menemukan beberapa rekan yang dipandang bisa untuk menjadi pengganti sebagai kepala sekolah Nasima. Sehingga tahun 2020 itulah kami tidak lagi menjadi kepala SMA, kemudian ada rekan yang menggantikannya. Di saat yang hampir bersamaan, di sekolah Nasima ini ada penataan organisasi yang dulunya ada manajerial, yaitu manajer operasional, kependidikan, manajer SDM,
kemudian ditata lagi menjadi sebutannya badan eksekutif. Jadi di bawah pengurus yayasan itu ada lembaga pengelola pelaksana yang disebut badan eksekutif. Badan eksekutif itu dikomandoi oleh direktur eksekutif. Kemudian direktur eksekutif mendampingi rekan-rekan yang menjadi direktur. Ada direktur pendidikan, ada direktur SDM, ada direktur humas dan publikasi, ada direktur penelitian dan pengembangan, dan di akhir-akhir ini ada tambahan lagi direktur keagamaan dan boarding ya. Di samping juga ada direktur sarana prasarana serta pengadaan. Jadi perkembangan organisasi di Yayasan Nasima juga cukup progresif lah. Setelah lebih dari 25 tahun saya bergabung di Nasima, saya itu merasa belum pernah memberikan apa-apa buat sekolah Nasima. Justru dari sekolah Nasima lah begitu banyak yang saya dapatkan. Tapi sebagai orang yang terlibat sejak hampir di awal-awal adanya sekolah Nasima, saya tentunya melalui bimbingan pendiri, para penasihat waktu itu, saya membantu apa-apa konsep-konsep besar di Nasima yang ditanamkan atau disampaikan oleh para pendiri penasihat saat itu untuk dikodifikasi. Jadi kalau sebelumnya kebijakan-kebijakan itu langsung dari ketua pengurus yang juga ketua pendiri, dan itu juga tentunya ada surat-surat keputusan yang dibuat ya, tetapi masih tercecer-cecer begitulah. Kemudian saya kodifikasi, saya tuliskan peraturan kepegawaian yang kemudian berkembang sekarang menjadi peraturan yayasan, atau kalau di tempat lainnya peraturan perusahaan. Dengan adanya peraturan yayasan inilah baik pengurus yayasan, kemudian para direktur, rekan-rekan guru, tenaga pendidikan itu punya pedoman untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian saya juga menyusun job disk atau urean tugas dan kewajiban. Kalau sekarang disebut tupoksi ya, tupoksi. Karena dulu pengangkatan manajer, kemudian direktur, itu ya nyari sendiri tugas saya sebagai manajer JM seperti apa, atau dapat perintah apa begitu, tapi belum terkodifikasi di dalam sebuah urean tugas. Dan saya mencoba mengkodifikasi itu, membuat buku pedoman urean tugas dan kewajiban mulai dari penyelenggara maupun pengelola. Jadi sekarang selain punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kita juga punya peraturan kepegawaian, punya buku tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Sehingga rekan-rekan tinggal, saya tuh kalau jadi wali kelas harus bagaimana, bisa lihat di buku itu. Saya jadi direktur sarana prasarana, tugasnya apa? Tinggal buka. Di situ ada urean tugas dan kewajiban masing-masing. Kemudian berkembang lagi, perkembangannya tidak step by step ya, maksudnya terpenggal-penggal tidak, bisa jadi saling mengisi. Termasuk sekolah Nasima mencetak buku biru, itu kan tidak mak bedunduk, tidak tiba-tiba ya. Tetapi berawal dari tahun 98-97 saya diajak ngobrol sama ketua pendiri, ketua badan pendiri waktu itu yang juga ketua pengurus yayasan, tentang Nasima itu apa, mau dibawa kemana, apa yang harus diadakan di sekolah Nasima, membuat cap gitu ya, tentang kenasimaan, tentang eksakta, tentang teknologi informasi, dan yang sekarang menjadi sebuah cat yang lebih lengkap yang di masing-masing ruangan di sekolah Nasima juga tersedia, yang disebut pendidikan merah putih sekolah Nasima. Jadi sudah ada peraturan perusahaan, sudah ada pedoman tupoksi, sudah ada cetak biru yayasan ini mau kemana. Yayasan Nasima ini sudah bisa berjalan dengan baik. Kalau momen terbaik apa yang saya
temui di sekolah Nasima, hampir semua momen bagi saya luar biasa. Memang ada momen-momen yang menjengkelkan, membuat nelongso kadang-kadang ya. Tetapi bagi saya justru itu yang akan mendewasakan kerohanian kita. Kalau yang asik-asik banyak banget, disekolahkan mulai dari S1, S2, diumrohkan, kemudian banyak kegiatan di sekolah Nasima yang skala atau tarafnya itu luar biasa, tidak sekedar kegiatan kaleng-kaleng, sehingga saya berkesempatan untuk bertemu dengan para habaib, dengan para ulama, dengan para tokoh yang tingkatnya nasional. Bahkan ada seorang habaib juga yang dari Yaman, kami ketemu. Itu bagi saya sebuah momen-momen yang tidak bisa saya dapatkan di luar Nasima. Saya juga sering diajak atau ditugaskan yang mengasihkan. Saya pernah diajak studi banding ke Malaysia. Kemudian saya pernah menjadi salah satu anggota tim Jelajah Pendidik Nusantara. Saya sampai di Indonesia bagian paling selatan, pulau paling selatan ya, di Nusa Tenggara Timur. Itu adalah momen-momen yang luar biasa yang kami dapatkan di Nasima. Dibandingkan dengan tahun 96 pada waktu saya awal masuk di sekolah Nasima atau bergabung di Nasima, saat ini jelas sekolah Nasima sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari sarana prasarana, baik dari sistem kerjanya, kemudian banyak sumber daya manusia yang lebih muda-muda, cerdas, energik ya. Jadi sangat jauh. Karena saya sudah mengikuti lebih dari 25 tahun perjalanan Nasima, apa yang saya rasakan dahulu dengan yang sekarang sudah sangat maju. Tinggal memang teman-teman harus selalu berdiskusi agar lebih paham sangkan paraning Nasima itu kemana, Nasima itu berasal dari mana, kepingin jadi apa, akan dibawa kemana, itu teman-teman harus makin paham. Oleh karena itu salah satu jalannya adalah sering-sering berdiskusi. Jangan terlalu asik dengan rutinitas. Lihat samping kanan, lihat ke depan, lihat ke atas. Jangan sampai kita asik lihat ke bawah terus nunduk, kanan kiri kita lari dengan kencang. Perubahan-perubahan tidak pernah kita perhatikan, jangan sampai begitu. Harapan saya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi, membimbing dan memberikan pertolongannya buat sekolah Nasima beserta keluarga besarnya, agar sekolah Nasima semakin berkembang, semakin maju, baik secara kuantitas maupun kualitasnya, menjadi kepercayaan masyarakat di bidang pendidikan, sehingga Nasima memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia dan bagi semesta. Untuk rekan-rekan semuanya, para pendidik, para tenaga pendidikan, para pemilik sekolah Nasima, sesuatu yang luar biasa tidak mungkin tercapai dengan cara-cara yang biasa saja. Oleh karena itu, setiap langkah kita harus luar biasa. Yen wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi-wedi. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Nasima, yes!